Nah, akhirnya wanita ini keluar membawa beberapa genggam beras ya yang hendak diberikan kepada putra Brahmana ini. Dan putra Brahmana ini dilihat dengan mata yang menyala, ya, dengan amarah karena lama menunggu. Akhirnya wanita ini mengatakan, oh kamu pikir kamu bisa membakar saya seperti kamu membakar burung yang tadi kamu lihat di jalan. Akhirnya putra Brahmana ini menjadi kaget ya dan terdiam. Loh, bagaimana mungkin wanita ini tahu apa yang terjadi? Jadi seperti itu ya. Jadi kejadian itu berada di tempat yang jauh. Ya. Jadi wanita yang melayani suaminya dengan setia, dengan penuh cinta kasih, bisa juga mendapatkan CD atau kekuatan. Ya, coba ini bisa dipraktikkan ya para mataji. Ya, jadi Archie di sini menunjukkan kesetiaannya kepada Prithu Maharaj. Ya. Mulai dari ikut pergi ke hutan, ya, kemudian melakukan pertapaan yang sama, ya, tidur di tanah, jadi seperti itu. Maharaj Pariksit juga mengatakan bahwa apa fungsinya bantal kalau sudah ada akar pohon yang bisa digunakan sebagai bantal? Apa fungsinya kasur yang empuk? Kan ibu bumi sudah menyediakan tanah yang datar. Ya, jadi seperti itu. Jadi pertapaan yang keras diikuti oleh Archie. Ya. Jadi inilah prinsip yang disebut dengan sati atau kesetiaan. Kemudian bagian akhir ya, Sloka 29 sampai 39 di sini Maitreya menjelaskan berbagai manfaat mendengarkan narasi dari kisahnya Prithu Maharaj. Nah, ini adalah Falasruti ya, mohon dibaca nanti. Oke, yang pertama, orang yang sadar akan Krishna tidak perlu pergi ke hutan. Oke, tadi sudah kita bahas tentang hal ini, saya rasa tidak perlu lagi kita bahas ya. Jadi intinya di sini Srila Prabhupada sudah menyediakan ya seperti yang Prabu Acharya sampaikan tadi juga, sudah menyediakan tempel-tempel ya seindah Vrindavan. Jadi Vrindavan, wan itu artinya hutan ya. Oke, tujuan pranayama sloka 8 ya. Di sini Prithu Maharaj melakukan pertapaan dan beliau mempraktekkan Astanga Yoga. Jadi bagian dari Astanga Yoga yaitu ada pranayama juga. Ya. Jadi apa tujuan dari pranayama ini? Sloka 8. Silakan. Saya Prabu. Ya, Mataji Krishna Sewika. Sloka 8. Ya. Bab 23. Tena kramanusidena vasta karma malasayaha pranayamai saniruddha sadvargascina bandanaha. Artinya, dengan melakukan pertapaan keras seperti itu, berangsur-angsur Maharaj Prithu menjadi mantap dalam kehidupan spiritual dan bebas sepenuhnya dari segala keinginan untuk kegiatan berpahala. Ia juga mempraktikkan latihan pernapasan untuk mengendalikan pikiran dan indera-inderanya. Dan melalui upaya tersebut, ia menjadi bebas sepenuhnya dari segala keinginan untuk kegiatan berpahala. Penjelasan yang mulia Srila Prabhupada. Kata pranayama sangat penting dalam sloka ini sebab para hatha yogi dan para astanga yogi berlatih pranayama, namun umumnya mereka tidak mengetahui tujuan di balik latihan tersebut. Tujuan pranayama atau yoga mistik adalah untuk menghentikan pikiran dan indera-indera dari kesibukan dalam kegiatan berpahala. Mereka yang hanya namanya saja yogi yang berlatih di negara-negara barat tidak memiliki gagasan tentang hal ini. Tujuan dari pranayama bukanlah untuk membuat badan kuat dan sehat untuk bekerja keras.
Tujuannya adalah untuk memuja Krishna. Dalam sloka sebelumnya disebutkan secara khusus bahwa pertapaan, pranayama, dan latihan yoga mistik apapun yang dilakukan oleh Maharaj Prithu dilakukan untuk kepentingan memuja Krishna. Dengan demikian, Maharaj Prithu juga tepat sebagai contoh yang sempurna bagi para yogi. Apapun yang ia lakukan, ia melakukannya untuk memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa Krishna. Pikiran orang-orang yang ketagihan terhadap kegiatan berpahala selalu dipenuhi keinginan-keinginan kotor. Kegiatan berpahala adalah tanda keinginan tercemar kita untuk menguasai alam material. Selama seseorang terus menjadi budak dari keinginan yang tercemar, ia harus menerima badan material silih berganti. Mereka yang hanya namanya saja yogi, tanpa pengetahuan tentang tujuan sejati yoga, mempraktikkan yoga untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar. Dengan demikian mereka menyibukkan diri dalam kegiatan berpahala sehingga mereka dibelenggu oleh keinginan untuk menerima badan yang lain. Mereka tidak menyadari bahwa tujuan tertinggi kehidupan adalah untuk mendekati Krishna. Guna menyelamatkan yogi-yogi yang demikian dari keharusan untuk mengembara melalui berbagai jenis kehidupan, sastra memberi peringatan bahwa pada zaman ini latihan yoga seperti itu hanyalah usaha yang membuang-buang waktu saja. Satu-satunya cara peningkatan ialah dengan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna. Kegiatan Raja Prithu terjadi pada Satya Yoga, dan pada zaman saat ini latihan yoga ini disalah artikan oleh roh-roh jatuh yang tidak mampu mempraktikkan apa-apa. Karena itu sastra menggariskan kalau nasdewa gatir anyata. Kesimpulannya ialah bahwa jika para karmi, jnani dan yogi belum mencapai jenjang bakti kepada Sri Krishna, apa yang disebut-sebut pertapaan dan yoga yang mereka lakukan tidaklah bernilai. Nawaditaha, jika tanpa memuja Sri Hari, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak ada gunanya berlatih meditasi yoga. Melakukan karma yoga atau pengembangan pengetahuan empiris sejauh menyangkut pranayama, mengucapkan nama suci Tuhan, dan menari dalam kebahagiaan rohani juga dipandang sebagai pranayama. Dalam sloka sebelumnya, Sanat Kumara mengarahkan Maharaj Prithu untuk tekun senantiasa dalam pelayanan kepada Tuhan Wasudewa. Yat pada pangkaja palasa wilasa bhaktya karma sayam gratitam udgrata yanti santaha. Hanya dengan memuja Wasudewa, seseorang dapat menjadi bebas dari keinginan-keinginan untuk kegiatan berpahala. Di luar pemujaan kepada Wasudewa, para yogi dan jnani tidak dapat mencapai keadaan yang bebas dari keinginan-keinginan yang seperti itu. Tadwana rikta matayo yata yopiruda srutu ganastam aranam baja Wasudewam. Srimad Bhagavatam 4.22.39. Di sini kata pranayama tidak mengacu pada adanya maksud-maksud tersembunyi apapun. Tujuan sejatinya adalah untuk menguatkan pikiran dan indera-indera guna menyibukkan mereka dalam bakti. Pada zaman ini, kemantapan hati semacam ini dapat dicapai dengan mudah cukup dengan mengucapkan nama-nama suci. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ampun, Hare Krishna. Oke, Jai. Terima kasih banyak Mataji Krishna Sevika. Ya. Jadi tujuan utama dari praktek pranayama sebenarnya untuk mengendalikan pikiran supaya tidak liar, untuk mengendalikan pikiran khususnya dari kegiatan yang membuahkan hasil. Jadi itu pranayama. Ya. Jadi memang pranayama ini bagian dari hatha yoga atau astanga yoga. Jadi Prabhupada di sini menyebutkan tentang hatha yoga dan astanga yoga. Jadi hatha yoga itu jauh lebih condong ke kegiatan fisik, ya, physical exercise, ya, kegiatan fisik, melekuk-lekukkan badan, jadi seperti itu. Kemudian mengatur pernafasan. Ini hatha yoga.
Astanga Yoga, ya. Jadi dimulai dari yama, niyama, asana, pranayama, ya. Jadi mulai dari bagaimana kita bersikap di dalam berkehidupan masyarakat, kemudian mencoba mengendalikan postur tubuh juga, ya. Postur tubuh, pernafasan, kemudian pratyahara, mengekang indria-indria. Kemudian sampailah pada dhyana, dharana, dan samadhi. Ya, samadhilah yang tertinggi dari Astanga Yoga, atau titik di mana seseorang sepenuhnya eh, memfokuskan diri kepada Brahman yang utama, ya, samadhi. Ya. Tetapi Srila Prabhupada di sini mengatakan bahwa proses ini tidak lagi praktikal di zaman Kali Yuga, hanya pengucapan nama suci. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan indria-indria, ya. Rishikena rishikesa sewanam bhaktir ucyate. Ya. Jadi indria-indria kita harus digunakan dalam pelayanan kepada rishikesa, pikiran. Makanya Srila Prabhupada mengutip sloka dari bab sebelumnya, ya, yatpada pangkaja palasa wilasa bhaktya. Jadi bagaimana kita sruto ganastram aranam bhaja Vasudeva, melayani Vasudeva, ya, dan terbebas dari uh, kegiatan yang membuahkan hasil atau pahala. Jadi tujuan utama pranayama ini sebenarnya untuk mengendalikan pikiran. Makanya di dalam Bhagavad Gita bab 6, ya, Srila Prabhupada di situ menjelaskan bahkan orang yang baru bergabung dalam kesadaran Krishna sudah sebenarnya melampaui pencapaian dari orang yang mempraktekkan Astanga Yoga. Karena orang yang senantiasa tekun mengucapkan nama suci, pikirannya jauh bisa lebih terkendali daripada orang-orang yang secara artifisial di zaman Kali Yuga ini mempraktekkan Hatha Yoga dan Astanga Yoga. Karena proses ini sangat sulit. Ya, banyak sekali syarat-syaratnya untuk menjadi sempurna dalam praktek Astanga Yoga. Oke. Di sini saya bukan berarti menentang, ya, kegiatan Astanga Yoga. Ada banyak penyembah juga yang melakukan yoga untuk kesehatan dan tujuannya untuk melakukan pelayanan kepada Krishna. Itu bagus. Ya. Oke, topik berikutnya, bagaimana Maharaj Prithu mempercepat kembalinya beliau kepada kerajaan Tuhan. Nah, tadi sudah saya singgung secara singkat, ya. Jadi beliau mengendalikan cakra dan kundalini dalam tubuhnya dan mendorong udara, ya, sampai ke atas, ya. Untuk diperjelas bisa dibaca sloka 14, ya. Mungkin bisa kita praktekkan kalau kita sudah siap. Siapa yang siap hari ini? Sloka 14, silahkan. Yang punya Bhagavatam bisa membaca. Ya, Prabu. Silahkan, Prabu Krishna Prema. Sampidya payum pasnibyam vayum usarayan sanaihi nabyam koste swawastapya hridhura kanta sirsani. Terjemahan dan penjelasan oleh Srila Prabhupada. Terjemahannya. Ketika Maharad Prithu mempraktekkan sikap duduk yoga tertentu, ia menutup lubang anusnya dengan tumitnya, menekan betis kanan dan kirinya, dan berangsur-angsur mengangkat udara kehidupannya ke atas dengan melewati lingkaran pusarnya hingga ke hati lalu ke kerongkongannya dan akhirnya mendorongnya naik ke posisi pusat di antara dua alis matanya. Penjelasan. Sikap duduk yang dijelaskan di sini disebut muktasana. Dalam proses yoga, setelah menjalani prinsip-prinsip aturan yang ketat dengan mengatur pola tidur, makan, dan berhubungan kelamin, seseorang diizinkan untuk berlatih berbagai sikap duduk. Tujuan utama yoga ialah untuk memungkinkan seseorang meninggalkan badannya sesuai dengan keinginannya sendiri.
Orang yang telah mencapai puncak tertinggi latihan yoga dapat hidup di dalam badan selama yang ia inginkan atau selama ia belum sempurna sepenuhnya, meninggalkan badan untuk pergi kemanapun di dalam atau di luar alam semesta. Beberapa yogi meninggalkan badannya untuk pergi ke susunan planet atas dan menikmati fasilitas material di sana. Akan tetapi yogi-yogi yang cerdas sama sekali tidak membuang-buang waktu mereka di dunia material ini. Mereka tidak mempedulikan fasilitas material di susunan planet atas, melainkan tertarik untuk pergi langsung ke angkasa rohani, pulang kembali kepada Tuhan. Dari uraian di dalam sloka ini, nampak bahwa Maharat Prithu tidak memiliki keinginan untuk mengangkat dirinya sampai susunan planet atas. Ia ingin segera pulang kembali kepada Tuhan. Meskipun Maharat Prithu menghentikan segala praktek yoga kebatinan setelah menginsafi kesadaran Krishna, ia memanfaatkan latihan sebelumnya dan dengan segera menempatkan dirinya pada tingkat Brahma Buddha untuk mempercepat kepulangannya kepada Tuhan. Tujuan dari sistem asana tertentu ini yang dikenal sebagai sikap duduk untuk tercapainya pembebasan atau muktasana adalah untuk mencapai sukses dalam Kundalini Cakra, lalu berangsur-angsur mengangkat udara kehidupan dari Muladhara Cakra menuju Swadhisthana Cakra, kemudian ke Manipura Cakra, Anahata Cakra, Visuddha Cakra, dan akhirnya ke Agya Cakra. Ketika sang yogi mencapai Agya Cakra, di antara dua alis mata, ia mampu menembus Brahma Randra atau lubang di tengkoraknya, lalu pergi ke planet manapun yang ia inginkan, bahkan hingga ke kerajaan rohani, Vaikunta atau Krishna Loka. Kesimpulannya ialah bahwa seseorang harus sampai pada tingkatan Brahma Buddha untuk pulang kembali pada Tuhan. Akan tetapi mereka yang berada dalam sarana Krishna atau yang mempraktikkan Bhakti Yoga, Sravanam Kirtanam Wisnu Smaranam pada Sewanam, dapat kembali kepada Tuhan bahkan tanpa berlatih proses muktasana. Tujuan dari latihan muktasana ialah untuk sampai pada tingkatan Brahma Buddha. Sebab tanpa berada pada tingkatan Brahma Buddha, seseorang tidak dapat diangkat sampai angkasa rohani. Seperti dinyatakan di dalam Bhagavad Gita bab 14 sloka 26. Mamcayo vyabicarena bhakti yogena sevate sagunan samati tyaitan brahma buyaya kalpate. Para bhakti yogi yang mempraktikkan bhakti yoga selalu berada pada tingkatan Brahma Buddha, Brahma buyaya kalpate. Jika seorang penyembah dapat terus berada pada tingkatan Brahma Buddha, ia memasuki angkasa rohani dengan sendirinya setelah kematian dan pulang kembali kepada Tuhan. Karena itu seorang penyembah tidak perlu berkecil hati karena tidak mempraktikkan Kundalini Cakra atau tidak menembus 6 cakra satu demi satu. Sejauh menyangkut Maharat Prithu, ia telah mempraktikkan proses ini dan oleh karena ia tidak ingin menunggu kapan kematiannya akan terjadi secara alami, ia memanfaatkan proses penetrasi cakra dan dengan demikian meninggalkan badannya sesuai dengan keinginannya sendiri dan segera memasuki rohani. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna. Terima kasih, Prabu Krishna Prema. Ya, jadi penjelasan dari Srila Prabhupada ini bisa kita simpan. Ya, artinya Maharaj Prithu tidak ingin berlama-lama tinggal di dunia material ini. Ya, jadi beliau menggunakan praktik yoganya untuk dengan segera meninggalkan badan materialnya. Jadi mohon dicatat bahwa ini bukanlah meninggal salah pati ya. Jadi bukan berarti beliau bunuh diri di sini, tetapi beliau memiliki keahlian mistik yoga yang sempurna, praktek yang sempurna, di mana beliau bisa memilih kapan beliau ingin meninggalkan badannya. Jadi beliau tidak harus lama-lama lagi berada di dunia material ini. Oke, jadi itulah prosesnya ya. Beliau dengan duduk dalam posisi muktasana ya. Jadi menutup lubang anus dengan tumit kakinya, kemudian prana air kehidupan itu dibawa naik ke atas sampai di antara kedua mata beliau, di kening beliau, ya, di tengkorak beliau, ya.
Dan dengan cara seperti itu mendorong cakra dan kundalininya, jadi beliau meninggalkan badan beliau. Oke, pertapaan yang dilakukan oleh Wisnu Priya Dewi. Nah, ini menyangkut tentang kesetiaan seorang istri, ya. Oke, sloka 20. Tadi kita sudah bahas tentang Arci, ya, Ratu Arci, jadi istri dari Maharaj Prithu. Dan di sini juga Srila Prabhupada sedikit memberikan contoh seperti halnya ketika Chaitanya Mahaprabhu yang meninggalkan rumahnya untuk mengambil sannyas. Ya, pada saat itu Wisnu Priya, istri dari Chaitanya Mahaprabhu yang masih sangat muda dan cantik, ya, juga ikut melakukan pertapaan. Oke, silahkan dibaca sloka 20. Yang Ada mau Mataji Bhavani, silahkan. Hare Krishna. Atiwa Bartur Hurata Dharma Nistaya Susrusanya Carsa Dehaya Traya Nawindatar Timparikar Sita Pisa Preyas Karas Parsana Mana Nirwiti. Artinya, meskipun ia tidak terbiasa menghadapi kesulitan seperti itu, Ratu Arci mengikuti suaminya dalam prinsip-prinsip aturan hidup di hutan seperti para resi mulia. Ia berbaring di atas tanah dan hanya makan buah-buahan, bunga, dan daun-daunan. Dan oleh karena ia tidak cocok untuk melakukan hal-hal ini, ia menjadi lemah dan kurus. Namun karena ada kebahagiaan yang ia dapatkan dalam melayani suaminya, ia tidak merasakan kesulitan apapun. Penjelasan dari Srila Prabhupada Kijai. Kata-kata Bartur Hurata Dharma Nistaya mengisyaratkan bahwa tugas atau prinsip keagamaan seorang wanita adalah melayani sang suami dalam segala keadaan. Dalam peradaban Weda, seorang laki-laki diajarkan sejak awal kehidupannya untuk menjadi seorang brahmacari, kemudian menjadi seorang grahasta yang ideal, kemudian wanaprastha, lalu sannyasi. Dan sang istri diajarkan hanya untuk mengikuti suaminya dengan tegas dalam segala keadaan kehidupan. Setelah masa brahmacharya, seorang laki-laki menjalani kehidupan berumah tangga dan perempuan pun diajarkan juga oleh orang tuanya untuk menjadi istri yang suci dan setia. Dengan demikian, ketika seorang pemudi dan pemuda bersatu, keduanya dilatih untuk sebuah kehidupan yang diabdikan untuk tujuan yang lebih tinggi. Si pemuda dilatih untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, dan si pemudi dilatih untuk mengikuti si pemuda. Tugas dari istri yang suci dan setia ialah menjaga suaminya tetap puas dalam kehidupan berumah tangga dalam segala hal. Dan ketika sang suami mengundurkan diri dari kehidupan keluarga, sang istri juga harus pergi ke hutan dan menjalani kehidupan wanaprastha atau wanawasi. Pada saat itu, sang istri harus mengikuti suaminya dan merawatnya sama seperti yang merawatnya dalam kehidupan berumah tangga. Namun ketika sang suami menempuh tahap hidup pelepasan ikatan, yakni sannyasa, sang istri harus kembali ke rumah dan menjadi seorang wanita suci, memberi contoh kepada anak-anak dan menantunya, serta menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya hidup dalam pertapaan. Ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil sannyasa, istrinya Wisnu Priya Dewi, meskipun hanya berumur 16 tahun, juga mengangkat sumpah pertapaan disebabkan oleh kepergian suaminya dari rumah. Ia mengucapkan nama suci Tuhan dengan tasbihnya, dan setelah menuntaskan satu putaran, ia menaruh sebutir beras. Dengan cara demikian, sejumlah berapa putaran pun nama suci yang ia ucapkan
Hanya sejumlah itulah ia mengumpulkan tiap biji beras untuk dimasak, yang kemudian diterimanya sebagai prasada. Inilah yang disebut pertapaan. Bahkan dewasa ini di India, para janda atau perempuan yang suaminya menempuh sannyasa mengikuti prinsip-prinsip pertapaan, meskipun mereka tinggal bersama anak-anaknya. Istri Maharaja Prithu, Archie, bertekad bulat untuk melaksanakan tugas seorang istri, dan ketika suaminya tinggal di hutan, ia mengikutinya dalam hal makan, hanya buah-buahan dan daun-daunan, dan berbaring di atas tanah. Oleh karena badan seorang perempuan dianggap lebih lembut daripada badan laki-laki, Ratu Archie menjadi sangat lemah dan kurus. Parikarsita. Ketika seorang tekun dalam pertapaan, umumnya badannya menjadi lemah dan kurus. Menjadi gemuk adalah hal yang tidak begitu baik dalam kehidupan spiritual, sebab orang yang tekun dalam kehidupan spiritual harus mengurangi kesenangan badan, yakni makan, tidur, dan berhubungan kelamin sampai batas minimum. Meskipun Ratu Archie menjadi sangat kurus karena tinggal di hutan, dengan mengikuti aturan dan pantangan, ia tidak merasa bersedih sebab ia menerima kehormatan untuk melayani suaminya yang agung dengan senang hati. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Terima kasih Mataji Bawani. Ya. Jadi lagi prinsip yang diajarkan di sini yaitu bagaimana kesetiaan seorang istri yang melakukan pertapaan juga, ya, melayani suaminya ketika masih berada dalam kehidupan grihasta, kemudian ketika suami sudah pensiun dari kehidupan grihasta, jadi sang istri ikut juga melakukan pertapaan seperti yang dilakukan oleh suaminya, ya. Jadi seperti halnya Dewa Huti juga kita melihat kemarin di Skanda 3 bagaimana beliau juga melakukan pertapaan yang keras karena Kardama Muni adalah seorang Brahmana yang hidup dengan kesederhanaan dan pertapaan. Dan seperti yang disampaikan oleh Srila Prabhupada di sini, badan wanita itu sangatlah lembut, ya. Jadi kalau melakukan pertapaan keras seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi lemah dan bisa saja sakit. Nah, tetapi tekad ini adalah tekad prinsip seorang wanita yang setia kepada suaminya. Nah, contohnya di sini seperti Wisnupriya, ya, Wisnupriya Dewi. Ketika Chaitanya Mahaprabhu mengambil tingkatan kehidupan sannyasi, jadi beliau hanya memakan seberapa putaran japa beliau melakukan pada hari itu, jadi sebanyak biji beras yang akan dimasak. Umpamanya sekarang kita berjapa 16 putaran, jadi ya kita hanya masak 16 biji, 16 butir nasi. Itu saja yang dimakan, ya. Jadi ini adalah pertapaan yang sangat keras, ya. Saya tidak menganjurkan di sini untuk melakukan pertapaan seperti itu. Dan satu poin lagi yang Srila Prabhupada sampaikan di sini, menjadi gemuk tidaklah baik untuk kemajuan spiritual kita. Karena sebenarnya orang gemuk artinya hidupnya terlalu penuh dengan kenikmatan material, khususnya makan dan tidur. Ya. Khususnya makan dan tidur harus dikurangi. Artinya atyahara, ya, atyahara harus dihindari. Ya. Memang pernah Srila Prabhupada hanya menyampaikan kepada Maharaja Jayapataka untuk makan lebih banyak. Karena pada saat itu beliau adalah seorang sannyasi muda yang sangat tampan. Jadi Srila Prabhupada khawatir kalau nanti banyak para mataji-mataji yang ingin menggoda beliau. Akhirnya Prabhupada menyampaikan kepada Maharaj, makan persad lebih banyak, ya, supaya beliau menjadi gemuk, ya, gendut, dan tidak begitu menarik untuk para wanita. Biasanya seperti itu. Kalau laki-laki gendut jadi seperti itu, tidak begitu menjadi diminati oleh para wanita. Ya, oke. Jadi itu pertapaan yang dilakukan oleh Wisnupriya Dewi, ya, sangat ekstrim dan tidak bisa kita tiru. Ya, tetapi prinsipnya di sini adalah prinsip kesetiaan terhadap suami, ya, melayani suami dengan baik.
Kemudian yang terakhir, Sloka 31. Advaya Gyana. Nah, apa ini Advaya Gyana? Ini adalah kata Sanskerta. Ya. Pengetahuan tentang apa Advaya Gyana. Oke, Sloka 31. Atau siapa yang ingin menduga? Siapa yang ingin berkomentar tanpa melihat buku? Apa itu Advaya Gyana? Dua artinya? Dua. Advaya artinya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Ayo. Sloka 31, silahkan dibaca. Sebelum Zoom kita ini berakhir dengan otomatis. Mataji Sakti Rupa, Sloka 31, silahkan. Ya, Prabhu, Hari Krishna. Ya idam sumahat punyam sradaya vihita patet sravayet srinuyalwapi saprito padawim iyat. Terjemahan. Siapapun yang menjelaskan tentang watak mulia Raja Prithu dengan keyakinan dan kemantapan hati, baik ia sendiri membaca atau mendengarkannya atau membantu orang lain untuk mendengarkannya, pasti mencapai planet yang sama dengan yang dicapai oleh Maharaja Prithu. Dengan kata lain, orang yang seperti itu juga pulang ke planet-planet Vaikunta kembali kepada Tuhan. Penjelasan yang mulia Srila Prabhupada. Dalam pelaksanaan bakti, Sravanam Kirtanam Wisnu ditekankan secara khusus. Ini berarti bahwa bakti atau pelayanan suci dimulai dengan mendengar dan memuji tentang Wisnu. Ketika kita berbicara tentang Wisnu, kita juga mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan Wisnu. Di dalam Siwa Purana, Dewa Siwa menganjurkan pemujaan kepada Wisnu sebagai pemujaan tertinggi, dan yang lebih baik lagi adalah pemujaan terhadap Vaisnava atau apapun yang berhubungan dengan Wisnu. Dijelaskan faktanya di sini bahwa mendengar dan memuji tentang seorang Vaisnava adalah sebaik mendengar dan memuji tentang Wisnu, sebab Maitreya telah menjelaskan bahwa siapapun yang mendengar tentang Maharaja Prithu dengan penuh perhatian juga mencapai planet yang dicapai oleh Maharaja Prithu. Tidak ada dualitas antara Wisnu dan Vaisnava, dan ini disebut Advaya Gyana. Seorang Vaisnava sepenting Wisnu, dan oleh karena itu Srila Wiswanata Cakrawarti Thakur menulis di dalam Guru Astaka karya beliau, Saksat dari Tuena Samata Sastrir Uktas Tata Bawyata Ewa Sadbih Kintu Prabor ya Priya Ewa Tasya Waneguro Sri Carana Rawinda. Guru spiritual dihormati seperti menghormati Tuhan, sebab beliau adalah pelayan Tuhan yang paling dekat. Hal ini diakui dengan dalam semua kitab suci, wahyu, dan diikuti oleh semua otoritas. Oleh karena itu, Amba bersujud di kaki Padma, guru spiritual Amba yang merupakan wakil bonafide dari Sri Hari. Vaisnava tertinggi adalah guru spiritual, dan beliau tidak berbeda dengan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Dinyatakan bahwa kadangkala Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri mengucapkan nama-nama para gopi. Beberapa murid Tuhan Sri Chaitanya berusaha menasihati dia agar mengucapkan nama Krishna saja, namun begitu mendengar hal ini, Sri Chaitanya Mahaprabhu menjadi sangat marah terhadap muridnya. Pertentangan mengenai hal ini sampai pada keadaan bahwa setelah peristiwa itu, Chaitanya Mahaprabhu memutuskan untuk mengambil tingkatan sannyasi, sebab
dia dipandang dengan sebelah mata dalam griasta asramanya. Poinnya ialah bahwa oleh karena Sri Chaitanya Mahaprabhu mengucapkan nama-nama para gopi, berarti pemujaan kepada para gopi atau para penyembah Tuhan adalah sebaik bakti yang dilakukan secara langsung kepada Tuhan. Juga dinyatakan oleh Tuhan sendiri bahwa pelayanan suci kepada para penyembahnya adalah lebih baik lagi daripada pelayanan yang dipersembahkan secara langsung kepadanya. Kadangkala golongan penyembah yang sahajia hanya tertarik dengan lila pribadi Krishna, sementara mengesampingkan kegiatan para penyembah. Penyembah jenis ini tidak berada pada level yang tinggi. Orang yang melihat penyembah dan Tuhan berada pada level yang sama telah mencapai kemajuan yang lebih jauh. Ya. Jadi apa itu pengertiannya Advaya Gyana? Orang yang menyampaikan dan mendengarkan tentang kebesaran Sri Krishna mencapai hasil yang sama. Seperti apa dijelaskan di sini bahwa Maharaja Prithu dengan keyakinan kemantapan hati itu membantu orang lain untuk mendengarkan tentang kebesaran Tuhan. Jadi apa yang dicapai oleh Maharaja Prithu untuk kembali ke dunia rohani, yang mendengarkan juga mencapai hal yang sama. Oke. Terima kasih Mataji Sakti Rupa. Ya. Jadi Advaya Gyana berarti pengetahuan tentang Wisnu dan pengetahuan tentang Vaishnava itu tidak berbeda. Ya. Jadi ketika kita mendengar lila dari penyembah murni, itu sebaik kita mendengar lilanya Sri Krishna. Ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Srila Prabhupada bahwa para Vaishnava itu sepenting Wisnu sendiri. Ya. Srila Prabhupada memberikan quotes, ya, referensi dari Siwa Purana, ya, Aradhananam Sarvesam Wisnur Aradhanam Param, sloka itu. Kemudian dari Srila Wiswana Cakrawarti Thakur juga saksad hari tuena samasta sastra, ya. Saksad artinya langsung. Jadi penyembah murni itu merupakan pelayan langsung dari Sri Krishna. Dan kalau kita memuaskan penyembah tersebut, jadi itu sama baiknya dengan memuaskan Sri Krishna. Begitu juga dengan mendengarkan lila. Mendengarkan lila Sri Krishna dan mendengarkan lila penyembah murni itu tidak berbeda, ya, manfaatnya sama. Ya, Sruta Sya Pumsam Sucira Sramasya Nanuan Jasa Suribir Idito Ritaha Tatat Gunanu Srawana Mukunda pada Ravinda Hridaya Yesha. Ya, jadi sangat dianjurkan oleh Maitreya Muni di dalam skanda 3, ya. Skanda 3 ini dijelaskan, ya. Di sloka skanda 3 bab 13 sloka 4, ya. Sloka ini bisa ditemukan. Bagaimana mendengarkan lila tentang penyembah murni itu sangat dianjurkan, sangat penting. Dan kita harus memperhatikan ketika mendengar lila penyembah murni.